Do that one dance, baby. That, do that one dance, baby. That. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, kita speaking terlebih dahulu, dilanjutkan dengan membaca doa ya. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, Tiga jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi satu, jadilah kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi satu, marilah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min as-salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? jenis-jenis usaha masyarakat. Iya betul, jenis-jenis usaha masyarakat. Ada yang tahu usaha masyarakat itu apa saja? Tahu? Nggak tahu. Ya sebelum kita belajar, Ibu ada video pembelajaran, kita lihat bersama-sama ya. Usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Disimak baik-baik ya. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, wonder mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, itu tadi mengenai video
tentang jenis-jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, jenis usaha masyarakat Indonesia berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ada yang tahu nggak apa itu kegiatan ekonomi? Enggak. Tahu, baik. Kasih tahu dulu ya. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian karena Indonesia termasuk dalam negara agraris. Nah, selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha yang dilakukan masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan wilayah agraris, di mana sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Umumnya, pertanian ini ditemukan di tempat-tempat dataran rendah. Ada yang tahu hasil dari pertanian itu apa saja? Padi, lalu jagung, kemudian cabai. ya cabai, itu termasuk juga di usaha pertanian. Yang kedua ada usaha perkebunan. Nah, di Indonesia juga ada banyak perkebunan. Perkebunan merupakan pemanfaatan lahan untuk menanam tanaman. Usaha perkebunan biasanya berada di tempat dataran tinggi. Nah, hasil dari perkebunan itu apa saja? Ada tanaman teh, kopi, kelapa, dan tebu. Kemudian yang ketiga ada usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan ini banyak kita temukan di mana saja? Dataran rendah. Di pasar. Ya, kemudian di lingkungan rumah juga ada toko, warung-warung kecil seperti itu ya. Nah, perdagangan ini merupakan usaha barang dari produsen bisa sampai pada konsumen. Perdagangan ini bisa dilakukan dalam negeri ataupun luar negeri. Yang keempat ada usaha peternakan. Usaha peternakan. Nah, usaha peternakan ini bisa dibagi menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan unggas. Nah, yang termasuk peternakan hewan besar itu seperti sapi, kuda. Sedangkan peternakan yang hewan kecil seperti ayam, domba, kambing. Kemudian yang unggas yaitu ayam dan bebek. Yang kelima ada usaha perikanan. Nah, usaha perikanan di darat contohnya seperti banyak ditemukan di lingkungan sekitar membuat kolam ikan. Nah, seperti itu. Hasil dari perikanan air tawar contohnya yaitu ikan nila, ikan lele. Sedangkan air payau yaitu ada udang, kemudian ikan bandeng, dan kepiting. Nah, umumnya perikanan ini ditemukan di daerah pantai dan sekitarnya. Yang keenam ada usaha industri. Nah, usaha industri ini biasanya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Usaha industri dilakukan dalam perorangan, bisa juga kelompok ataupun perusahaan. Contoh hasil dari kegiatan industri ini yaitu pengolahan benang menjadi pakaian, kemudian pengolahan daging menjadi makanan kaleng. Nah, selain itu ada juga yaitu yang ketujuh, usaha pertambangan.
usaha pertambangan ini dilakukan dengan menggali mineral dalam tanah. Nah, hasil tambang bisa dijadikan barang atau diolah menjadi benda lainnya. Seperti hasil tambang, ada marmer dan batu bara. Nah, kemudian yang terakhir ada usaha kehutanan. Usaha kehutanan. Hutan di Indonesia juga dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi. Misalnya kayu yang diolah menjadi berbagai perabotan rumah tangga seperti pintu, almari, kemudian kursi, meja, dan lain sebagainya. Selain dari dijadikan perabotan rumah, hutan ini juga ada hasilnya seperti non kayu. Contohnya seperti madu dan damar. Usaha kehutanan harus dilakukan secara bijak agar tidak merusak ekosistem alam. Ya, betul sekali. Nah, ini tadi mengenai jenis-jenis usaha masyarakat. Ada banyak sekali ya. Ada 8 macam yang kita pelajari hari ini. Nah, untuk agar mudah kita mengingat apa saja jenis-jenis usaha masyarakat, kita nyanyikan terlebih dahulu ya. Yuk kawan, kita belajar mengenal jenis usaha masyarakat. Banyak sekali ragamnya. Pertanian, kedua perkebunan, ketiga perdagangan, keempat peternakan. Menghafalkan usaha masyarakat, banyak sekali ragamnya. Mari kita nyanyikan. Kita menghafal usaha masyarakat, banyak sekali ragamnya. Mari kita lanjutkan. Kelima perikanan, keenam industrian, ketujuh pertambangan, 8 kehutanan. Itu jenis usaha yang kita pelajari supaya ingat selalu. Semoga ada manfaat. Nah, sekarang kita jadi ingatkan jenis-jenis usaha masyarakat itu ada 8. Yang pertama yaitu pertanian, kemudian ada perkebunan, perdagangan, peternakan, perikanan, industrian, pertambangan, dan kehutanan. Nah, ada yang masih belum dipahami? Sudah paham ya? Nah, coba sekarang Ibu kasih soal, kalian kerjakan, nanti dikumpulkan kembali ya. Ditulisin nama, kelas, dan hari tanggalnya. Senin, tanggal minggu. Tidak apa. Mengapa usaha kehutanan harus dilakukan dengan bijak? Agar tidak merusak ekosistem alam. Ya, betul. Nah, sudah selesai? Sudah. Nah, alhamdulillah pelajaran kita sudah selesai. Kalian juga sudah mengerjakan dengan baik.
Nanti Ibu koreksi terlebih dahulu ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Ibu tutup pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.